Dalam episode sebelumnya, pasar baru kopi asal Gayo justru mulai diminati muda-mudi Gayo. Mereka tidak malu kembali ke kebun untuk memuliakan kopi yang menjadi kebanggaan tanah mereka. Industri kopi yang sudah eksis masih tergarap apik mengikuti permintaan pasar dunia. Tetapi pasar kopi Arabica Specialty bagi muda-mudi tanah Gayo begitu menjanjikan. Kopi specialty mulai menemukan polanya ketika petani, pemroses, pemanggang, barista, hingga peminum kopi menjadi satu mata rantai tak terputus untuk memuliakan kopi Arabica asal Gayo. Kembali ke kota Takengon saat musim hujan menjadi sebuah berkah bagi petani kopi. Tetapi sinar matahari mampu menembus awan hitam yang masih bergelayut di atas danau air laut tawar. Saat itu pula lah mesin di rumah pemanggangan dan penggilingan biji kopi terus berputar. Pemanggangan kopi kali ini adalah medium roast sesuai pesanan. Ini belum selesai. Biji kopi belum siap disajikan. Tetapi harus dicoba dahulu oleh seorang Q-grader atau penguji kopi. Lidahnya terlatih dan bersertifikat untuk mencicipi kopi yang dianggap spesial dan berkualitas. Bahwa kopi pada dasarnya komoditas konsumsi. Selayaknya, maka pengujian kopi itu juga melalui teknis konsumsi. Dalam hal ini kita sebutnya test cup atau cupping atau uji cita rasa. Apa sebenarnya kehendak dari marketnya? Yang berikutnya tentu mengetahui karakteristik dari si kopinya sehingga penempatan kopi Arabica itu khususnya Arabica Gayo ke market yang sesuai dengan selera. Nah, gitu. Ini kita berbicara tentang kopi. Ya. Yang saya lihat ini berarti adalah Arabica Gayo. Ya betul, ini adalah roasted bean Arabica Gayo. Roasted bean Arabica Gayo. Kalau Ya. yang ini adalah Ini green bean-nya. ya. Ya. Jadi sebelum di roast bentuknya green bean seperti ini, setelah di roast atau di gongseng ya istilahnya. betul. Jadi seperti ini. Nah, saya penasaran ini Arabica berarti kan? Betul. Apakah sumbernya dari beberapa titik di Tanah Gayo ini atau mix atau bagaimana? Ya, secara umum Gayo ini persebaran kopi Arabica sangat luas, bahkan terluas kebun kopi Arabica terluas di Asia. Gayo sendiri memiliki 96.000 hektar perkebunan kopi, tersebar di berbagai ketinggian. Tetapi kopi Arabica yang diproduksi salah satu oleh Aroma Gayo ini adalah kopi Arabica terbaik yang tumbuh di ketinggian 1.400 dari permukaan laut. Jadi dipastikan punya karakteristik yang sangat kompleks dan sangat baik. Kompleksitasnya seperti apa? Kompleksitas itu adalah ketika semua kombinasi rasa itu menyatu jadi satu. Nah, saya penasaran kalau gitu Jadi kita seperti tes seperti dulu apa nih. ya? Jadi tahapan daripada pengujian cita rasa kopi itu setelah dari green bean kita lakukan roasted. Nanti roastednya ini adalah dengan standar roasted yang sangat berkualitas tentunya. Kopi itu akan kita giling menjadi bubuk kopi seperti ini. Ini dengan ini sudah ukuran dalam bentuk bubuk ya, Pak, ya? Sebelumnya. Dan ini bisa kita lakukan pembekaman dengan hidung. Kita akan ngambil aroma namanya, aroma kopi. Nah, aroma kopi seperti ini namanya fragrance. Sebelum diseduh, kita bisa cium-cium dengan menggoyang gelas seperti ini.
Aroma kopi. Iya, Iya. ini aroma kopi. Tapi kita bisa temukan sensasi lain daripada kopi Arabica Gayo ini. Dia punya aroma yang cukup tinggi, punya aroma harum bunga-bunga, kemudian ada aroma gula sangrai atau karamel, Iya. punya aroma coklat, punya aroma roasted peanut dan sebagainya. Manis aromanya. Sangat manis, sangat manis. Wow. Jadi untuk aroma, kopi Arabica Gayo ini juga salah satu kopi dengan aroma yang cukup baik. Nah, tahap berikutnya setelah kita cium aromanya, kita akan mendapatkan aroma-aroma yang sensasional itu. Nah, kita akan seduh kopi ini menggunakan air panas sekitar 93 derajat Celcius suhunya. Ini kita akan lakukan pouring. Dan ini akan kita pouring ini selama 4 menit. Jadi kita tunggu sampai 4 menit Ya, ke depan. idealnya itu 4 sampai 5 menit. Oke, baru Oke. bisa dicicipin. Baru kemudian akan kita cicipin. Wow. Ini baru pouring sebentar udah ada krema di atasnya gitu. Betul. Kerima ini juga mengindikasi kualitas kopi itu. Semakin kerimahnya banyak, berarti kualitasnya semakin baik. Jadi menjadi salah satu indikator. Nah, seperti ini kita pouring selama 4 menit. Ini ada tujuannya untuk mengekstraksi rasa kopi. Karena pada prinsipnya kita ingin minum sari kopi, tidak minum bubuk kopi. Iya. Ekstrak dari ya bubuk kita kopi minum itulah adalah ya. ekstra kopinya. Ya, jadi minum kopi itu tidak hanya untuk sebagai pemuas hasrat saja, tetapi lebih dari itu adalah kepuasan, ya, kemudian seni, ya, yang harus kita dapatkan, kemudian mendapatkan karakteristik kopi yang sebenarnya, dan yang nggak kalah penting tentunya minum kopi itu harus sehat. Ah ya. Ya. Terakhir itu harus sehat. Harus sehat. Tadi saya penasaran tentang karakteristik kopi Arabica Gayo Iya. khususnya. Karakteristiknya seperti apa, Pak? Kira-kira. Ya, kopi Arabica Gayo itu mempunyai 2 karakteristik. Yang satu namanya karakteristik makro, yang satu namanya karakteristik mikro. Karakteristik makro ini dibentuk dari topografi alam Gayo. Ini merupakan satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nggak bisa pungkirin, ya, yang dianugerahkan di bumi ini. Jadi karakter makronya itu adalah dia punya heavy body atau full body. Dia punya tingkat kekentalan yang sangat Tinggi. baik dibandingkan dengan rata-rata kopi Arabica seluruh dunia. Ya, kemudian dia punya karakteristik acidity, kita sebutnya like acidity. Jadi bukan low acidity, melainkan like acidity. Tidak terlalu asam, Light tidak acidity terlalu... itu dia punya karakteristik asam yang bisa terbaca jelas oleh lidah. Oh, oke. Gitu. Asamnya itu jelas bisa terasa, dan asamnya itu asam segar. Berarti ini kira-kira asamnya bakal kerasa ya dari Iya, kopi gini. iya. Oke. Oke. Nah, kemudian ada karakteristik mikro. Karakteristik mikro disumbang dari proses pasca panen, ya, kemudian perlakuan roasted dan sebagainya. Ini biasanya akan menghasilkan rasa-rasa misalnya karamelis, kemudian atau sugar palm, ya, kemudian bisa floral, bisa toast, yang akan mungkin muncul kemudian dark coklat seperti itu. Itu ada karakter-karakter mikro yang terbentuk apabila kopi Arabica Gayo itu melalui proses panen dan pasca panen yang cukup standar. Q-grader atau pencicip kopi adalah pintu terakhir bagi kopi Arabica specialty asal tanah Gayo untuk dipasarkan. Menjadi Q-grader seperti Mahdi Usati bukan profesi sembarangan. Ia harus memiliki sertifikat dan indera perasa yang peka untuk menjamin kualitas kopi saat dipasarkan nanti.
Tidak selamanya kopi itu pahit. Kopi memiliki rasa manis yang tertinggal di pangkal lidah. Setelah proses uji coba inilah kopi Arabica Special Gayo siap dipasarkan. Dengan kata lain, siap dinikmati oleh para penikmat kopi atau bahkan masyarakat awam. Di tanah Gayo muncul istilah ekonomi kopi karena semua pelaku industri kopi Arabica Gayo berkumpul di sini. Roda ekonomi kopi Arabica Special di Gayo terus bergerak hingga butuh sokongan pemerintah untuk menemukan formula yang tepat agar bisa mendobrak angka sempit perbandingan persentase dengan pasar komersil. Saat ini, 66% kepala keluarga di Aceh Tengah bergantung dari industri kopi. Satu tahun, 131.000 ton biji kopi dihasilkan dari tanah Gayo, sebagian besar untuk ekspor, menuju 17 negara di hampir semua benua. Harga kopi di Aceh Tengah kadangkala lebih tinggi daripada terminal kopi di New York. Nah, ini kan sering dipertanyakan. Di New York itu kan setiap hari kerja itu keluar angka berapa harga kopi di terminal utama itu. Kalau kopi Arabica ini di New York. Nah, kadangkala kalau kita hitung lebih tinggi di sini. Kenapa lebih tinggi? Wajar, karena di sini adalah kopi yang spesial. Sedangkan yang dikeluarkan di terminal itu kan rata-rata dia. Mungkin dari negara-negara lain yang prosesnya tidak sama dengan kita. Ya. Kalau di daerah lain, di negara lain, kadang-kala panen kopi itu kan dengan mesin. Dengan mesin itu diambil semua, nggak bisa dia bedakan mana yang masak, mana yang belum. Ya kan? Diambil semua, memang dia sekali kerja, habis itu habis, nggak ada lagi. Nah, sehingga hasil yang didapat bercampur dia. Ada yang sudah matang, ada yang sedang, ada yang masih kecil. Yang kecil itu kan pahit. Nah, sedangkan kita kan dengan manual dipetik satu-satu yang masak itu. Maka kualitasnya jauh lebih baik. Kita bergeser ke Jakarta untuk mengetahui bagaimana kopi Arabica Specialty asal tanah Gayo bisa dinikmati penduduk urban. Terima kasih, Mas. Espresso yang akan saya minum ini kualitasnya sudah terjamin karena sudah diuji coba oleh Q Grader andal dari Takengon. Nah, setiap pemeran kopi di industri kopi asal Gayo memiliki peran yang sangat penting, termasuk kita, customer yang akan menikmati espresso asal Gayo. Ketika kita tahu semua peranan pelaku industri kopi, Anda, saya, ataupun kita sudah ada di dalamnya. Kalau saya sebagai peminum kopi atau customer. Nah, meminum kopi juga termasuk sebagai upaya merasakan kekayaan Indonesia. Bagaimana tidak, kopi Arabica Specialty asal tanah Gayo ini masuk dalam jajaran atas piramida kopi. Urutan teratas merupakan kopi pesanan khusus dan kopi yang dikompetisikan. Urutan kedua merupakan Arabica Specialty, sementara di urutan ketiga merupakan kopi Arabica proses konvensional. Urutan keempat merupakan kopi Robusta untuk kopi tiam atau gerai kopi tradisional, dan urutan terakhir merupakan kopi Robusta untuk kemasan sachet atau curah. Urutan ini berdasarkan uji rasa oleh Q Grader. Nah, kesemua urutan kopi ini ada di Indonesia. Tinggal bagaimana selera masing-masing untuk menikmati kopi. Tetapi, selagi kopi berkualitas masih tersedia di Indonesia dan ditanam oleh orang Indonesia, tidak ada salahnya untuk mencoba. Dalam uraian ini, biji kopi yang terkandung di dalam gelas telah mengalami proses yang ternyata cukup pelik. Ada 3 cara dalam proses kopi: basah, kering, dan hybrid atau honey. Semua cara memiliki hasil akhir yang sama, yakni green bean atau biji kopi sebelum dipanggang. Tetapi ketiga metode ini menghasilkan rasa yang berbeda. Misal, antara proses kering dan honey memiliki rasa dan aroma yang berbeda. Honey cenderung lebih manis karena glukosa alami membantu proses fermentasinya.
Pasar kopi specialty asal Gayo baru tumbuh di Jakarta dengan hadirnya beberapa kedai kopi yang khusus menjual kopi specialty asal Gayo. Salah satunya adalah Fakultas Kopi, sebuah kedai kopi yang menyajikan kopi specialty, terutama sajian kopi asli Aceh, Sanger. Tak lengkap pula dengan sajian kaya dan ketan yang terhidang di meja. Barista itu harus memahami customernya. Itu saya pikir bukan cuman kita di Gayo ya, bukan cuma kita kopi dari Gayo. Siapapun yang jadi barista itu paling berat memahami customernya. Espresso siap dibuat dari kopi Arabica asal Gayo. Mesin ini secara presisi menyajikan espresso pekat yang akan memukul kantuk Anda sesegera mungkin. Espresso baik dinikmati saat siang hari atau bahkan pada pagi hari saat memulai pekerjaan. Mau yang lebih ringan? Cobalah kopi Arabica asal Gayo dengan teknik penyeduhan V60. Alat penyeduh berbentuk huruf V dengan angle corong 60 derajat menghasilkan kopi lebih ringan, tetapi tetap memiliki aroma dan rasa yang tidak hilang. Bisa dinikmati pada sore atau malam hari sebelum tidur. Mengapa? Karena kopi menghasilkan kafein yang melancarkan jalan darah ke kepala. Dengan kata lain, jika kantuk dilawan, kita akan terjaga. Atau, jika kantuk dituruti, kopi justru menjadi penghantar tidur paling ampuh. Tidak percaya? Coba saja. Atau bagaimana kalau kopi khas Aceh, Sanger, disajikan? Gurih susu di dalamnya membuat yang tak suka kopi pun cepat-cepat ingin menghabiskannya. Semua pilihan kopi disajikan oleh barista, ujung tombak industri kopi. Kesulitannya pun beragam bagi seorang barista untuk menyajikan kopi. Secara garis besar menggunakan dua bahan, yaitu Robusta dan Arabica. Arabica kita memakai kopi yang dari Gayo, sementara Robusta kopi dari Ulekareng, dari pesisir Aceh. Nah, kalau pesisir Aceh itu masih memakai cara tradisional, disaring dengan cara saringan Aceh. Kemudian kopi Gayo yang sangat beragam. Kopi Gayo ini udah kopi kelas dunia yang memang nggak cuma dikenal di Indonesia, atau bahkan nggak cuma dikenal di Aceh, tapi sudah menguasai pasar internasional. Kemudian kopi Gayo sendiri ketika diseduh itu bisa dengan beberapa metode seduh. Nah, kita mengenal mesin espresso, kemudian bisa juga dengan V60, bisa juga dengan alat manual brewing yang lain seperti itu. Tapi sesuai juga dengan standar kopi dunia, mesin espresso memang memiliki kelebihan dari segi body dan acidity yang dihasilkan. Karena itu kita memang memfokuskan ke mesin espresso. Di samping juga kita mengejar mass production, ketepatan, kecepatan itu lebih cocok dengan mesin espresso. Bagi peminum kopi, cobalah espresso terlebih dahulu. Sebiji kopi tidak pernah bohong akan rasa dan aromanya. Begitu juga dengan mesin espresso. Tetapi bagaimana bagi kita yang tidak mengetahui seluk-beluk kopi? Bagaimana kita bisa mendapatkan kopi yang sesuai dengan selera kita? Kuncinya ada di barista. Jangan sungkan untuk bertanya dengan barista yang melayani Anda di kedai kopi. Ini adalah bagian tersulit menjadi seorang barista. Kalau kesulitan sih seperti tadi saya bilang, kesulitannya lebih ke knowledge dari tamunya gitu. Kadang-kadang tamunya ini belum mengerti nih dia memesan seperti apa. Nah, untuk orang-orang baru kita kasih beberapa sampel.
Kita kasih beberapa sampel, dia bisa milih, dan dari situ kita bisa bilang ke orangnya, ternyata bapak atau mas atau ibu cocoknya seperti ini. Nah, jadi sebenarnya brewing itu ketika kita menguasai ilmu brewing nggak masalah, tetap memahami customer yang paling susah. Alhamdulillah nih, kalau sampai sekarang sih kita di sini nggak kesulitan, justru yang kesulitannya hampir semua customer menyerahkan ke kita seleranya. Jadi saya rasa itu yang lebih menyulitkan buat kami gitu. Kemudian juga beberapa customer yang sudah terikat di tempat ini seringkali meminta kopi yang jenisnya sangat langka. Kita sekarang ini punya Pacamara. Nah, itu beberapa customer yang katakanlah sudah sering di sini meminta harus selalu ada gitu. Sementara itu barang yang sangat langka yang kita memang sisa kirim ke luar negeri. Seperti itu. Barista baru saja memberitahu kita kebanyakan pelanggan di kedai kopinya mengincar kopi Arabica varietas Pacamara. Apa itu Pacamara? Yakni varietas yang memiliki rasa asam khas buah-buahan. Jika dirasakan kembali memiliki rasa asam seperti jeruk. Aroma bunga yang tertinggal setelah seruputan pertama dan rasanya paling kompleks dari biji kopi lainnya. Pacamara adalah varietas tanaman kopi hasil persilangan Pacas dan varietas Margogi pertama dikreasikan oleh The Salvadoran Institute for Coffee Research atau ISIC tahun 1958. Pacas sendiri adalah jenis tumbuhan kopi hasil mutasi alami dari varietas Bourbon yang ditanam di negara El Salvador. Sebagai anak daerah, ada kebanggaan tersendiri bagi sang barista menawarkan kopi spesialtinya. Pengetahuan akan kopi asal daerahnya pun juga harus diinformasikan kepada pelanggan. Setidaknya 9 varietas kopi jenis Arabica ada di dataran tinggi Gayo. Ini adalah modal utama bagi pelaku industri kopi asal Gayo untuk merambah ke pasar yang lebih besar lagi, yakni pasar internasional. Agar pasar kopi specialty ini bertahan, sang barista pun memiliki beberapa pertimbangan. Dari kami sih paling simpel, komunikasikan dengan barista atau ownernya. Tanyakan kepada mereka kopi ini dari mana, kemudian diproses secara apa. Kalau kita datang ke sebuah kedai kopi, kemudian baristanya punya informasi yang bagus, cukup, dari situ udah menjadi sebuah indikasi bahwa tempat tersebut bertanggung jawab. Dan bertanggung jawabnya sebuah kedai kopi itu ditandai juga dengan link mereka dengan kebun. Banyak sekali kedai kopi itu yang hanya menerima bahan dari supplier, entah itu produsen atau roaster, atau kedai kopi lain yang lebih besar. Jadi saya rasa bentuk pertanggungjawaban sebuah kedai kopi itu adalah mereka terkoneksi dengan petani atau terkoneksi dengan pengolah kopi, prosesor kopi. Bahkan kalau lebih lanjut mereka bisa menjadi bapak asuh dari petani-petani kopi. Sehingga dari kedai kopi mereka bisa meminta produk kopi yang sesuai dengan customernya minta. Itu mereka sebenarnya bisa order langsung kepada petani dan pengolah kopi. Nah, hal itu bisa menjadi kunci buat customer. Untuk customer menentukan sejauh mana bentuk tanggung jawab dari kedai kopi itu. Nah, setelah kita tahu informasi yang benar tentang kopi yang kita minum, kita juga pasti akan terbayang tentang siapa saja yang berupaya membangun kejayaan kopi specialty asal tanah Gayo. Jika dunia sudah mengenal kopi asal tanah Gayo, mengapa kita tidak menikmatinya selagi masih ditanam di Indonesia? Selanjutnya, bagaimana agar anak-anak bangsa juga bisa menghasilkan gerai kopi yang bisa dikenal dunia?